Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Tengguli, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Tengguli, serta Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD 1 Tengguli yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahim melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita ikuti ajaran-ajarannya, dan semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenankan saya untuk berkenalan kepada penjenengan semua. Di sini saya berada di depan penjenengan dalam kaitan pendampingan individu kedua kepada calon guru penggerak Ibu Hulaimah SPD. Saya sebagai pengajar praktik kapal dengan asma Ibu Jaitun. Sehari-hari saya melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Mindahan, Kecamatan Bate Alit. Sedangkan alamat rumah saya juga di Desa Bate Alit, dekat dengan Pasar Mindahan. Desanya Mindahan, Kecamatan Bate Alit. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon kita relax saja, nyantai saja ya. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, nanti kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya mengajak penjenengan untuk pagi-pagi kok ngajak diskusi, mengganggu aktivitas mengajar penjenengan. Mohon pangapunten saderengipun karena keterbatasan waktu kami Bapak Ibu. Kami yang semula diberi jadwal waktu pendampingan individu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, sudah saya susun jadwalnya, tapi ada ragu-ragu jangan tanggal 10 mohon untuk dikosongi karena digunakan untuk penyamaan persepsi menjelang lokakarya. Nanti tanggal 11-nya lokakarya. Nah, tanggal 10 sudah saya hindari. Tiba-tiba ada surat lagi bahwa pengajar praktek harus mengikuti kegiatan penyegaran yang dilaksanakan secara daring. Alhamdulillah dari Jepara mendapat jatah daringnya dari Jambi Bapak Ibu selama 4 hari. Kalau dawuh dari sana itu bisa disambi, tapi nyatanya itu tidak mungkin bisa kita sambi karena di sini kita diskusi, di dalam penyegaran pun ada kegiatan diskusi. Jadi mohon maaf untuk kegiatan pendampingan individu akhirnya saya padatkan waktunya. Sehari saya ke 2 lokasi Bapak Ibu. Jadi dari sini nanti agenda saya setengah 11 harus sudah ke SMK 1 Bangsi untuk mengadakan PI di sana. Ya kan Bapak Ibu, sudah mulai berpangkat. Nah Bapak Ibu, terkait dengan tujuan kegiatan pada pagi hari ini, kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apa maksudnya? Nah, nanti Bu Ina yang akan memandu kita semua, memandu pendengar untuk melaksanakan diskusi ini. Dan mohon di awal perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan penyusunan visi, nanti kita akan merumuskan visi sekolah. Bukan berarti wah Bu Ina ini guru penggerak, guru lulus, neko-neko mengubah visi sekolah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa?
calon pengajar praktek itu mempunyai visi dari calon pengajar praktek. Kepengennya sekolah ini mau diapakan, kepengennya mau mengajarkan perubahan bagaimana, tentu saja disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nanti akan dipadukan dengan visi yang sudah ada di sekolah ini. Sudah match atau belum? Ketika nanti sudah sesuai, ya bisa didiskusikan apakah ada tambah enggak. Tapi kalau belum ada kesesuaian, nanti kita cari bersama-sama bagaimana visi sekolah kita ke depannya nanti. Tidak untuk diubah sekarang, tapi itu bisa dijadikan masukan untuk bahan penyusunan visi selanjutnya. Nah, ini pengalaman saja Bapak Ibu. Seperti di sekolah saya, mudah-mudahan kalau di sini tidak ya Pak saya. Kalau di sekolah saya, teman-teman itu kalau saya ajak menyusun visi, padahal namanya menyusun visi itu kan harus melalui diskusi, harus disusun bersama-sama. Nah teman-teman itu biasanya begini, ala sibuk, jenengan mawon sibuk, malam jenengan bu. Nah, seringnya saya di 4 sekolah, saya sudah pegang kepala sekolah di 4 sekolah, itu rata-rata kalau saya ajak menyusun visi itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi ini kita semua punya pengalaman bagaimana kita menyusun visi sekolah. Bahkan ini pun kita bisa membuat agenda ini sekali menempuh dari 2030 terlampaui Bapak. Karena dokumentasi ini mungkin bisa kita gunakan untuk dokumentasi penyusunan visi sekolah yang digunakan untuk akreditasi nanti. Jadi notulennya, kemudian berita acara, foto-foto yang penting bisa disimpan rapi dan kemudian nanti bisa menggunakannya untuk dokumen akreditasi. Itu sedikit pengantar yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi untuk agenda pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 1 Tengguli, dan kegiatan yang ketiga adalah penjelasan atau diskusi yang akan dipimpin oleh calon guru penggerak. Mengawali kegiatan ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah dengan harapan semoga kegiatan ini nanti dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kami hantarkan bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Tengguli kepada yang terhormat Bapak Jayadi SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Ibu Zaitun yang saya hormati, kemudian juga pada Bapak Ibu guru semuanya SD Negeri 1 Tengguli yang saya hormati. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, berupa nikmat sehat dan afiat sehingga kita bisa berkumpul bermuajadah di ruangan ini dalam rangka pendampingan guru ZGB Bukulaima dengan tidak ada arahan suatu apapun kecuali alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Selanjutnya salawat dan salam semua tetap pada pangkuan beliau besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya sampai kiamat. Biqouli ya wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Zaitun. Ini yang pendampingan yang kedua begitu ya. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tengguli mengucapkan selamat datang dan selamat mendampingi semaksimal mungkin kepada guru kami Bu Kulaiman yang ikut
calon guru penggerak yang ke-7, Malah yang kemarin Bu Ela ke-5 sudah alhamdulillah sudah selamat dan berhasil. Dan ini juga dengan harapan kami Bu Zaitun, Bu Fulaimah, ini juga teman-teman semua ya, saya warga EDN 1 Tengguli berdoa semuanya semoga bisa lancar mulai awal sampai akhir dalam pendampingannya sampai nanti selesai, berhasil dengan semaksimal mungkin. Itu harapan kami. Jadi selamat datang, selamat melaksanakan tugas Bu Zaitun dan Bu Fulaimah juga selamat. Semoga pelaksanaan ini sampai terakhir nanti bisa berjalan lancar, mendapat kemudahan dan barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Dan semua kurangan Bu Zaitun dari kami, baik sarana prasarana semuanya serba kurang, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Entah itu unjukan hanya air putih, sebenarnya sudah saya persiapkan Bu, tapi yang ada hanya ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di selanjutnya, jadi saya sangat mendukung adanya pendampingan guru penggerak ini untuk memajukan sekolah Bu. Jadi nanti kalau sudah dibimbing, dibina oleh jenengan Ibu Zaitun selaku pendamping, menambah pengalaman, dan pengalaman tersebut bisa diamalkan, bisa dilaksanakan di sekolah ini, khususnya untuk yang sekolah, dan untuk yang pribadi juga bisa dikembangkan untuk mengenai kepribadian Bu Fulaimah bisa mengamalkan di sekolah ini. Dan seandainya karena program pemerintah ini nanti calon kepala sekolah nanti juga bisa melaksanakan dengan baik dan lancar. Hanya itu Bu yang saya sampaikan. Semoga bisa bisa selamat, bisa barokah. Amin Allahumma amin. Semua kurangan dari saya awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyun sewu Bu, sekolah kami ini gurunya hanya ini Bu, hanya 8 kepala sekolah. Guru kelas ada 6 plus guru agama, guru kepala sekolah 1, dan guru olahraga belum punya Bu. Guru olahraga belum punya. Kemudian murid saya hanya 103, tapi dari tahun ke tahun bisa bertambah Bu. Walaupun sedikit bisa bertambah setiap tahun. Alhamdulillah. Mengapa hanya sedikit? Mungkin jenengan bertanya, ya karena di sini lingkungan agamis, kemudian ada sekolah yang lain, yang jelas MI Bu. Jadi sekolah agamis di Tengguli, termasuk Banjaran, termasuk Sri Kandang, itu sekolah agamis, dan SD-nya muridnya rata-rata sedikit. Tapi kalau yang sebelah sana jalan raya Bu, itu SD-nya yang gemuk, artinya muridnya banyak. Tapi kalau yang sebelah timur jalan raya, itu daerah agamis, SD-nya hanya sedikit, dan MI-nya yang gemuk, muridnya banyak. Itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kata sambutannya sekaligus mendukung pelaksanaan program ini. Betul saya Bapak. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, saya mohon maaf seperti yang kami utarakan di depan tadi. Untuk kegiatan ini, meskipun saat ini dari Kamis tanggal 2 Februari, tetapi karena jadwal untuk Bu Ima itu sedianya saya adakan dari sampai tanggal 4 Februari, maka untuk segala dokumentasi mohon untuk dibuat
sesuai jadwal kami yaitu 1-4 Februari. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah diskusi. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada calon guru bergerak kita, Ibu Pulaimah SPD, untuk memimpin jalannya diskusi mengenai visi dan prakarsa program sekolah. Monggo Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf bukan pemateri, tapi kita tentunya salah. Jadi kita termasuk sahabat yang punya kepala sekolah bersama-sama menyusun visi dan prakarsa pembelajaran. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati, pikiran, kita fokus belajar diskusi, kita pikiran nggak kemana-mana, kita bersyukur alhamdulillah kita bisa hadir di kegiatan ini. Di acara ini yaitu mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bedanya tadi pengantar diskusi oleh Budeton namun nanti merumuskan kalimat penumpang dan niati di sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan dan menutup. Tujuan diskusi seperti tadi saya agenda yaitu merumuskan kalimat penumpang, mengidentifikasi perilaku dan mendiskusikan inisiatif perubahan. Sebelumnya, kenapa sih adanya visi? Baik, apa yang menjadi alasan berbedanya kenapa kita kok berdiskusi tentang visi? Yaitu di mana visi itu penting karena akan membawakan perubahan. Terus kita harus berusaha mewujudkan karena apa? Suatu perubahan keinginan tentunya kita nggak cuma berangan-angan saja. Kita ingin makan karena lapar. Jadi kita kan tujuannya sosok sebenarnya ingin saja, kita harus mewujudkannya. Sebenarnya cuma ingin tapi tanpa pemerintah. Jadi sudah ada. Oleh karena itu kita berusaha mewujudkannya. Untuk itu perlunya paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan dapat menyenangkan kedua makna. Terus selain itu perlu politik atau perlu cara-cara yang khusus apa saja yang dilakukan dengan manajemen perubahan dan apa yang perlu kita kelola kekuatan-kekuatan yang ada di diri kita. Kita kalau bisa itu jangan mencari kelemahan kita. Mungkin tiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Tetapi kalau kita memikirkan kelemahan kita yang mikirnya ada masalah terus. Tapi kalau kita memiliki kelebihan, memikirkan kelebihan, kita berpikir, aku punya kelebihan apa? Pintar masak. Berarti perlu kita kelola apa yang kita miliki. Apa punya visi dalam membawakan perubahan? Visi itu sangat penting. Itu menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Untuk itu, silakan kita nonton video ini.
Apakah benar? Alhamdulillah. Dari video tadi dapat kita pelajari pelajaran apa sih yang kita peroleh dari menonton video ini? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Dari video guru seperti itu, apa yang dia lakukan? Siapa yang mau menjawab? Pelajaran apa? Terima kasih sekali. Cukup menarik sekali ya pemutaran video tadi. Kalau kita amati banyak sekali manfaat atau pelajaran yang kita peroleh. Yang pertama kita tadi melihat sekumpulan burung, di mana burung-burung tersebut semuanya berlari bermain ke pantai, tapi ada salah satu burung yang dia tidak berani melakukan suatu tindakan karena dia melihat seolah-olah di hadapannya itu adalah sesuatu yang amat sangat berbahaya. Kemudian dia setiap hari selalu berputar dalam kehidupannya sendiri, di mana yang lain sedang bermain. Pada akhirnya si burung kecil ini tadi mendapatkan suatu pengalaman yang tidak dia sengaja dapatkan, yaitu pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga, di mana dia tanpa sengaja itu bermain di tepi pantai dan dalam keadaan yang terdesak dia tidak bisa melarikan diri lagi karena apa? Karena ombak tiba-tiba menerjang dia. Nah, di saat itulah si burung kecil itu mendapatkan suatu pelajaran berharga. Ternyata apa yang dia takutkan selama ini itu tidak ada artinya. Dan pada akhirnya si burung kecil ini tadi menjadi burung yang kuat dalam menghadapi segala tantangan. Ini
sama artinya dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat lingkungan keadaan ini, kita lihat dari segi negatifnya, kita lihat dari bahaya-bahaya yang sekiranya mengancam, tentu kita tidak akan pernah melangkah maju. Jadi untuk itu, pelajaran yang kita peroleh, apapun kesulitan yang ada di hadapan kita, apapun kesulitan yang ada di lingkungan kita, kita harus siap menghadapi untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Itu pelajaran yang bisa saya ambil. Terima kasih Bu Ella kesimpulannya. Kita tutup tangan. Silakan siapa yang mau menambahi atau mau pendapat yang lain? Atau Pak Jadi? Ya. Pak Aris ya. Aris? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Ibu Zaitun yang kami hormati juga. Pada dasarnya apa yang akan saya sampaikan sama dengan sahabat oleh Bu Ella. Hanya saja saya akan menambahkan sedikit. Di situ saya melihat ada dua burung, yaitu burung besar dan burung kecil. Dari kedua burung tadi terjadi persahabatan yang erat, yang baik. Nah, kelihatannya burung yang besar tadi melindungi burung yang kecil. Nah, ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai guru harus bisa berinteraksi dengan teman-teman sejawat dan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam segala hal. Kalau ini kita lakukan, kita sudah melaksanakan pengamalan Pancasila, terutama sila yang keberatan tolong-menolong. Kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita berhubungan dengan teman-teman sesama rekan guru. Begitu juga di dalam mengalami kesulitan, kita sudah mempunyai wadah atau kelompok guru dari kita itu KKG. Nah, di situ kita bisa menyalurkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita dan kita bisa menambah ilmu dari pengarang-pengarahan yang disampaikan di dalam kegiatan KKG. Ya begitulah menurut kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ari dan kita kesempatan. Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih pada Ella dan Aris. Ya memang benar. Kita dalam menghadapi permasalahan global ini, kita harus berani. Kita tidak mengarahkan saja, tetapi kita memberikan motivasi supaya anak-anak juga berusaha dan teman-teman sejawat kita bertukar pikiran, berdiskusi seperti dalam KKG seperti yang disebutkan Aris. Kita berinovasi, berkreasi, kita bertukar pendapat, dan kita bisa membentuk visi yang baik untuk apalagi untuk sekolah yang di sini yaitu SD 1 Tengguli. Selanjutnya ini visi itu pengertiannya menurut Bandura, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Berarti harapan kita berharap terhadap murid kita itu yang bagaimana? Apakah pengen anaknya religius saja atau yang tidak ketinggalan zaman saja? Apa yang bagaimana? Kita perlu menyusun visi. Selain itu, menurut KPBI, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Karena apa? Dalam menghadapi persoalan lingkungan global ini, kita tentunya menghadapi masalah-masalah. Masa kita ketinggalan terus? Kita harus berusaha. Yaitu pandangan atau wawasan ke depan, sehingga seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai perjuangan bangsa. Kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.
adalah doa. Makanya sebagai guru saya juga berpesan pada anak-anak, Kak, kalau kamu berkata jangan jelek-jelek. Karena apa? Perkataan itu doa. Kalau kamu mengatai temanmu, katakanlah yang bagus-bagus seperti yang pintar atau apa, jangan mengatai yang jelek-jelek. Karena apa? Perkataan adalah doa dan bisa kembali ke diri sendiri. Jadi saya kesana setiap anak seperti itu. Jadi nih, kalau kamu kok mengatai temanmu, kata yang bagus, wah pinter deh, cantiknya seperti itu. Jadi anak berusaha berpikiran positif. Karena apa? Semuanya kembali ke diri sendiri. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, dalam kita melangkah, maka visi harus menyemangati dan positif, dan menguatkan, menggerakkan hati, berkolaborasi, kerjasama sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Untuk itu, seperti yang kemarin saya chat grup, kalian saya beri tugas, yaitu mengisi kata-kata yang rumpang cita-cita untuk murid. Enggak, Pak. Kemarin sudah saya tulis. Karena sudah banyak yang selesai, saya meminta teman-teman untuk membacakan pendapat dari Ketua Ela dulu. Bentar. Terima kasih atas waktunya Bu Lena. Bapak Ibu, berikut ini saya akan menyampaikan hasil isian saya dalam memenuhi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Di sini saya menuliskan bahwa kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini begitu luas cakupannya, baik secara rohani maupun jasmani semuanya tercakup di situ, dan kami ingin siswa-siswa kami di sekolah ini memiliki karakter profil pelajar Pancasila, religius, aktif, kreatif, bertanggung jawab, percaya diri, dan mampu berkolaborasi, terutama di dalam menghadapi era globalisasi yang saat ini sedang kita jalani bersama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik bagi saya, yang memiliki potensi masing-masing, memiliki karakter masing-masing, memiliki bakat minat masing-masing yang dapat ditumbuh kembangkan di sekolah ini sehingga anak-anak kita bisa menemukan bakat minatnya sesuai kodratnya. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, di sini saya mengutamakan kebersamaan, saling menghargai, mengutamakan suasana lingkungan yang nyaman dan aman untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang semuanya adalah untuk mendukung belajar siswa sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman, aman, dan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman dan aman bagi mereka untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Di sini kalau saya amati, anak-anak di sini menjadikan sekolah ini sebagai tempat selain tempat bermain juga tempat belajar dan menumbuh kembangkan potensi mereka. Terlihat dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anak-anak seperti ada kegiatan kepramukaan, kewirausahaan, kaligrafi, rebana, dan sebagainya yang mana anak-anak mendapatkannya ada di sekolah ini. Selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk
mewujudkan visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, kita remaja di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sekolah itu perlu kolaborasi dan saling menghormati. Dan kita paham bahwa murid adalah aset masa depan yang harus kita bimbing untuk menumbuh kembangkan kemampuan diri menjadi pribadi yang religius, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif seperti yang tercermin dalam profil belajar Pancasila. Demikian pendapat saya dalam mengisi paragraf bimbang tersebut. Terima kasih sekali. Saya kembalikan kepada Dr. lain. Halo, yang lain, Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari beberapa pertanyaan tadi ada 6 pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang tadi saya perhatikan sudah dijawab oleh gamblang, lugas, dan luas sekali oleh Bu Nur Lela. Memang pada dasarnya itu yang kita harapkan, dan saya akan menambahkan sedikit pada pertanyaan yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang tadi Bu Lela sudah menjelaskan dengan panjang lebar dan gamblang. Hanya saya juga berkeinginan agar murid-murid kita itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang harus kita tanamkan untuk dasar supaya mereka setiap melangkah selalu ingat kepada Tuhan, sehingga mereka dalam melangkah selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua yang saya garis bawahi yaitu pada pertanyaan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah generasi muda yang hebat, dan mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita sebagai seorang guru tidak boleh memaksakan seorang murid harus bisa matematika misalnya, harus bisa semua. Itu tidak mungkin, karena di dalam kepala mereka atau di dalam otak-otak mereka sudah tertanam atau sudah terbentuk oleh kemampuan-kemampuan yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan arahnya kemana kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seorang murid. Misal murid itu lemah dalam hal pelajaran matematika atau IPA, mereka juga punya kelebihan dalam hal pelajaran yang lain, misal olahraga atau seni lukis, baca tulis Al-Quran. Nah, itulah yang harus kita dorong dan yang harus kita motivasi supaya mereka bisa sukses di bidangnya. Nah, begitu Bu, terima kasih. Yang lainnya Pak? Ya, itu hanya 2 pertanyaan saya garis bawahi. Yang lainnya sama dengan Bu Ella, Bu. Sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Ella. Terima kasih kepada Pak Aris. Ada yang mau menambahi? Silakan Pak Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada intinya sama apa yang kita dapat dikasih sama tadi. Kesemuanya itu harus didukung dengan semua waktu sekolah. Artinya semua waktu sekolah dari murid, Pak Guru, dan kaum semua harus sinergi untuk mewujudkan hal tersebut. Karena impian yang kita impikan bersama itu tanpa ada kekompakan tak akan terwujud. Ada satu kekompakan, satu ikhtiar yang baik dan saling membantu bahu jauh. Mana yang harus diperbaiki kita berbagi bersama, dan yang perlu ditingkatkan kita sebut bersama. Jadi andaikan ini sebuah tim dalam sepak bola, yang jadi striker harus menjadi striker yang dari samping kanan, sayap kiri harus kompak betul.
hal tersebut akan menjadi impian dari kita semua, sehingga kita menjadi SD yang menunjukkan anak-anak, karena visi anak-anak yang berakhlak, yang sesuai dengan pelajar Pancasila, dan bersama jika kemudian hari akan mengenai sejarah bahwa Pak Guru A, Pak Guru B ini adalah idol saya di ketika saya di hanya itu Bu yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obed. Ada yang mau menambahin mau Pak Devi? Terima kasih waktu yang saya minta. Bu Zaitun selaku pendamping yang saya hormati, juga pada teman-teman yang saya hormati juga. Dari beberapa jawaban teman-teman itu sama yang disampaikan Pak Obed, benar semua. Yang namanya pendapat itu berbeda, tapi tujuannya sama. Di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ini ya berarti ya kita punya cara kita mimpikan murid-murid yang supaya murid kita itu bisa berkarakter sesuai dengan pada profil pelajar Pancasila. Mono ya benar pada ini pendapat bahwa dalam pelajar Pancasila P5 penguatan proyek profil pelajar Pancasila, di dalamnya harus gamblang bahwa anak itu harus beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Itu sudah dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh anak yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah. Kelas 1 dan kelas 4 harus melaksanakan IKN, implementasi kurikulum merdeka, yang sudah dilantunkan anak-anak di waktu pembiasaan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah murid, berarti punya potensi yang harus digali sesuai dengan bakat murid itu sendiri. Jadi murid sing wis ana nang nggone pribadine iku guru diharuskan untuk menggali atau menyalurkan bakatnya. Mas sudah disampaikan Bapak Ibu di depan, sing iso poli ya dikon latih poli, sing iso puisi ya dikon latih puisi, dan lain-lain sebagainya. Dikon nyalur kita. Kemudian yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan ya termasuk KBM bisa lancar itu kudu nyaman, kudu aman, termasuk bersih. Nah, itu yang dapat mendukung adanya KBM, kegiatan belajar mengajar. Situasinya harus nyaman, keadaannya harus aman, termasuk bersih dan sehat. Jadi
diharapkan di sekolah masing-masing, sehingga anak-anak dan warga sekolah semuanya harus mendukung adanya kenyamanan, keamanan, kebersihan di sekolah, sehingga KBM bisa terwujud. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mengembangkan bakatnya kita harus selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi atau bakat di masing-masing anak. Dan kita semuanya melihat anak itu sebagai kayak dening akuarium. Dilihat Bapak Ibu guru semuanya, tingkahnya maupun ucapannya yang kurang baik, Bapak Ibu guru tidak bosan-bosan untuk memperingatkan. Yang sudah baik dilanjutkan, yang kurang baik ini harus diingatkan. Bahkan kita tidak boleh membanding-bandingkan antara murid satu dengan yang lain, tapi kita harus bisa membuat kalimat yang baik sehingga kalimat itu sebagai teladan, bahasanya sebagai contoh. Kita boleh mencontoh teman kita yang baik misalkan, tapi tidak membanding-bandingkan, tapi sebagai contoh. Kalau beri contoh itu baik dan bisa dilaksanakan di kurikulum merdeka ini. Ini banding-banding kok, misalnya, kowe lho nang kancamu iso ngene kok kira iso. Nah itu katanya kurikulum sekarang tidak diperbolehkan, tapi harus, nah kalian harus bisa mencontoh, mencontoh kancamu kae rapi, bersih. Nah saya ini dicontoh, ini supaya kamu iso rapi, bersih di sekolah ini dan sehat. Dengan harapan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian kita warga di sekolah ini banyak yakin untuk dapat mewujudkan sesuai dengan visi misi yang tertera di papan depan itu, termasuknya yang ada di P5, termasuk takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu memang saya masukkan. Kemudian berakhlak mulia itu juga saya masukkan. Itu himbauan dari atasan kita, atasan saya. Jadi P5 itu harus dimasukkan ke dalam visi misi. Ya. Karena visi itu tadi disampaikan kepada itu sebagai harapan atau cita-cita sekolah gitu ya. Kemudian misi adalah upaya atau usaha untuk mencapai harapan dan cita-cita tersebut. Cita-cita atau dalam misi. Jadi dalam visi, misi itu untuk usaha untuk berupaya melaksanakan di dalam cita-cita atau komitmen yang digagas oleh sekolah dalam kata visi tersebut. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid harus bisa tumbuh dengan baik, berkembang sesuai yang dirasakan oleh Pak Abad tadi, imtak dan iftek, ilmu, iman dan takwa. Imtak dan iftek adalah ilmu dan teknologi. Jadi iman dan takwa dan teknologi itu seiring. Jadi sesuai ini di dalam P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tak proyek di situ, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu di sekolah kita itu yang saya menurut melebar, sehingga bocah itu memang mempunyai kelebihan tenaga. Ngoten Bu, ya. Namanya anak kecil mempunyai kelebihan tenaga. Ngomong jadi wis krungu karo kancane itu kudu gembor. Oi. Jadi apa-apa mlaku jadi wis iso dilaksanakan, tapi ini harus lari.
karena memang anak kecil itu memang mempunyai kelebihan tenaga. Jadi harus kita pupuk yang sudah baik, yang kurang harus kita ingatkan. Yang sewu ini kita harus banyak bicara ya, kepada anak, banyak mengatakan bicara-bicara yang kurang baik memang ditingkatkan, yang sudah baik dilanjutkan. Itu kita tidak bosan-bosan, tidak dijarki, tidak menunggai. Jadi kan anak yang kurang bagus, jangan kurang banyak bicara, tidak dengan ingat dia anggap itu sampai kan masih bagian. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Semuanya tadi yang disampaikan Pak Guru adalah sudah bagus, walaupun kalimatnya beda, tapi tujuannya sama. Demikian ya Pak Bu ya. Kurang dan lebihnya saya maaf. Terima kasih Bu. Sampai. Ini kan ini tadi. Terima kasih pada Pak Jayadi yang sudah mengeluarkan unek-uneknya dari hasil diskusi tadi. Untuk yang pertama, saya memilihkan murid yang bagaimana, yaitu karakter profil pelajar Pancasila, religius, aktif, kreatif, beriman dan bertakwa, berkarakter dan berkebinekaan tunggal. Ya. Ini kemarin pada saat saya belajar, saya dipesan begini. Pada saat mau mewujudkan visi, jangan sampai mencantumkan profil pelajar Pancasila. Kalau bisa yang spesifik, seperti beriman dan bertakwa atau yang bagaimana, tentu. Jadi saya berpikir, oh berarti dalam penentuan visi, jangan mencantumkan profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua, saya percaya bahwa murid saya pribadi yang unik dan potensi yang dapat ditumbuh kembangkan. Karena tadi dari pendapat teman-teman, anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka IPA, ada yang suka membuat sesuatu. Seperti di kelas ini kita lihat ada anyaman 4. Berarti bagian anak hampir semuanya kreatif. Selain itu, generasi muda yang hebat dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari sama, mempunyai potensi yang harus kita gali. Karena kita sebagai guru, kita harus mengomong. Kita enggak mendulang terus, tidak memberikan makan terus, tapi kita menuntun. Kita menuntun anak supaya bagaimana dia kreatif, bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi yang dia miliki. Selanjutnya, saya pun memimpikan murid saya sadar bahwa diri mereka adalah diri mereka itu pribadi yang unik. Dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan kebersamaan, kenyamanan, aman dan bersih, sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar agar efektif dan bisa efisien. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya akan mewujudkan visi dan misi sekolah, mewujudkan iman dan takwa, dan penguatan intelek dan seterusnya. Untuk itu, ini visi SD 1 Tunggul yang kemarin. Visi SD 1 Tunggul sebagai sekolah yang berkompeten, kami dengan guru harus semakin berdaya dan dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan program kemarin. Di sini terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul dalam mutu, cerdas, terampil, dan mandiri. Di sini.
terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah unggul dalam mutu, cerdas, terampil, dan mandiri. Terampil dan mandiri. Misinya misinya menumbuhkan dari kata ini terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul dalam mutu, cerdas, terampil dan mandiri. Apakah perlu ditambahi atau ini sudah cukup? Dari tadi kalimat tumpang yang sudah kita kerjakan bersama-sama, dari ini apa perlu kita tambahin? Maksud ini visi bagi Yang atas kolom ya. Ini halaman. Apakah ada perubahan atau masih tetap yang tadi? namanya itu bolehnya. Ini tadi yang kita baca adalah visi anak ya. Ini terus jadi objektif. Karena nanti kan visi itu kan harapan kita terhadap anak kita itu yang bagaimana? Anak kalau yang kemarin kan anaknya diharapkan berakhlakul karimah, unggul dalam mutu, cerdas, terampil dan mandiri mawar. Ini bukan apakah perlu ditambahi atau itu masih tetap? Ada yang mau berpendapat? Karena itu terkait dengan perumusan visi tersebut adalah perumusan visi sekolah. Tentu saja perumusan visi sekolah itu merupakan perwujudan dari impian penjenengan yang sudah penjenengan tulis tadi. Jadi tadi penjenengan semua memimpikan penjenengan ingin punya murid yang bagaimana sehingga nanti terwujud di sekolah ini seperti apa. Itu yang kita tuliskan, kita rumuskan dalam visi sekolah ini. Kemudian dari yang penjenengan tuliskan tadi, kita padukan dengan visi sekolah yang sudah ada. Itu bisa dipadatkan. Ada Bapak Ibu ya? Terus nomor kalau saya gini Bu, menurutku sudah termasuk iman takwa karena yang di sini kan peserta yang berakhlakul karimah. Kalau karimah ini luas, masuk akhlak sama manusia, akhlak kepada Tuhan Allah. Itu termasuk apa? Berarti termasuk akhlak kepada Allah, berarti proses ibadah. Termasuk apa? Jadi menurut saya kok sampul luas maknanya. Ada yang lain? Unggul dalam mutu, cerdas, terampil, dan mandiri.
sesama nasional, misalkan karena berkebinekaan global, Indonesia banyak bahasa, banyak ras, banyak suku, itu harus termasuk harus punya akhlak yang baik, harus saling menghargai. Kalau dari saya seperti itu. Kata Bukhari masih luas sekali makna pengertiannya. Tidak hanya sama manusia, tapi kepada sang pencipta juga. Secara nasional berarti kebinekaan global tersebut. Jadi kita tidak fanatik terhadap satu macam bahasa, satu macam ras, tapi ada secara nasional. Berkebinekaan global. Itu dari saya seperti itu. Ada yang mau menanggung? Silakan, monggo. Terpampang menjadi visi cita-cita kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang berangkat kalimat unggul dalam mutu cerdas terampil dan mandiri. Itu memang cakupannya memang sebenarnya tidak luas, berangkat kalimat tapi memang luas cakupannya. Unggul dalam mutu itu juga luas, mutu itu ya baik mutu siswa sendiri, anak-anak itu bermutu baik di bidang akademik maupun non akademik. Terampil ini pun juga luas, terampil di dalam menguasai IT dan juga terampil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan beribadah. Saya kira itu menjadi suatu kebiasaan yang menjadi gaya hidup anak-anak, yaitu untuk taat dalam beribadah. Kemudian menjadi pribadi yang mandiri. Bagi saya itu memang sudah luas cakupannya seperti itu. Saya sependapat dengan Pak Boyani. Mungkin ada teman lain yang bisa menambahkan atau ada usulan yang lain mungkin akan menambahkan visi-visi lagi yang lebih spesifik atau bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella. Sedikit saya mau menambahkan terkait dengan penyusunan visi yang ada di sekolah ini. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua sudah tercakup semuanya, dan pendengar mungkin tidak akan menambahkan, karena ini adalah ada kewenangan dari keluarga sekolah. Perlu kami bantu sedikit. Kita kupas coba visi yang ada di sini. Sudahkah bisa kita masukkan ke dalam dimensi proyek penguatan untuk pelajar Pancasila? Coba kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Kalau kita lihat visi dari SD 1 Tenggiri di sini, yang pertama adalah akhlakul karimah. Itu sudah jelas, sudah bisa masuk dalam dimensi beriman dan bertakwa. Kemudian dimensi yang kedua adalah gotong royong. Coba dari visi ini kita cermati bersama, mana yang kiranya bisa kita kategorikan, kita masukkan ke dalam gotong royong. Dan saya
profil kelima itu salah satunya harus ada di dalam visi ada itu. Maka yang saya lakukan hanya gerakan tadi. Pokoknya salah satu harus dimasukkan di dalam visi. Seperti itu. Terus Pak, memang salah satu, tetapi saya tadi mencermati yang masuk itu malah tidak salah satu Pak. Bisa kita masukkan semua. Maka dari itu saya mencoba untuk mengkolaborasikan antara P5 dengan visi yang ada di sini. Itu dampaknya. Kalau gotong royong, saya bisa memasukkan di sini, kita masukkan ke terampil. Murid-murid terampil untuk melakukan kegiatan gotong royong, bermusyawarah, segala sesuatu dilaksanakan secara bersama-sama. Keluarga ada. Itu semua kita masukkan ke dalam terampil. Kalau kita masukkan ke dalam berakhlakul karimah pun juga bisa. Ya, karena gotong royong adalah bagian dari perbuatan yang baik, akhlak yang baik. Itu nih Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri sudah terpampang jelas di situ, ya. Kreatif, nah, kreatif ini bisa kita masukkan dalam cerdas, bisa terampil juga bisa. Nah, kemudian kebinekaan global. Nah, kalau murid kita sudah unggul dalam mutu, cerdas, itu saya kira kebinekaan global, apalagi terkait dengan akhlakul karimahnya tadi, kebinekaan global itu juga sudah terwujud di sini, sudah nampak sekali. Kemudian bernalar kritis, nah itu sudah ada cerdas. Ya, nah, jadi saya kira visi yang ada di SD 1 Tengguli ini bukan hanya satu dimensi yang masuk dalam P5, justru malah semua sudah tercakup dalam dimensi proyek penguatan program pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih. Monggo Bu lanjutkan. Terima kasih Bu Zainal. Seperti tadi yang kita bahas bersama, diharapkan visi yang kita inginkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk itu, selanjutnya ada video pembelajaran motivasi untuk kita. Sebelum saya paparkan, mari kita nonton bersama-sama.
Tadi sesuai dengan visi yang kita sepakati bersama. Tadi untuk visi sepakat ya, masih tetap atau gimana? Tadi kalau Pak Jayadi ini kan berpendapat tetap tidak apa-apa. Ada yang lain bagaimana? Tetap. Untuk Bumi atau Pak Aris? Karena sesuai dengan kesepakatan kita, visinya tetap. Dan seperti video tadi, segala sesuatu itu harus ada usaha. Dan kita butuh kerjasama. Enggak cuma berkeinginan saja, tapi kita harus berusaha. Dan tadi ada pemimpin, yaitu kalau di sini selalu Pak Jayadi sebagai pemimpin, sebagai ujung tombak, dan kita sebagai tiang, kita sebagai pembantu yang menyangga bersama-sama, kita mewujudkan visi dan misi. Dari video tadi ada yang mau berpendapat, kira-kira pesan apa sih yang kita ambil dari video tadi? Monggo. Ada yang mau berpendapat? Pak Aris? Budaya itu Budaya? Dari video tadi tentang semut, kira-kira apa yang perlu kita ambil? bersama. Ini atas waktunya. Dari video tadi yang bisa saya tangkap adalah sebuah kerja keras dari semua anggota atau dari semut-semut tadi untuk mencapai suatu tujuan yang tadi adalah ingin menyeberang ya Bu ya, tetapi ketika mau melewati jembatan ternyata jembatannya patah karena tidak mampu menopang semua anggota dari semut-semut tadi, sehingga kepala sukunya yang mengetuai kelompok semut tadi berembuk berdiskusi dengan anggotanya bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi tebing tadi. Akhirnya mereka berdiskusi dan menemukan sebuah ide untuk membuat tadi adalah pesawat dari kertas yang dikerjakan bersama-sama dengan tujuan yang sama. Kemudian dengan kerja keras tadi dan gotong royong, akhirnya mereka dapat melewati tebing dengan selamat sesuai dengan tujuan dan visi mereka, yaitu selamat sampai tujuan
sampai ke tadi apa seberang ya dia, seberang tebing ya. Nah mungkin itu yang bisa saya tangkap. Monggo untuk yang lain bisa menambahi. Monggo yang Monggo yang lainnya mau menambahi. Sing nyuping kok. Nggih. Monggo Pak Aris. Terima kasih. Saya akan mengadakan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Bu Miftahul Hidayah FPD. Tadi beliau sudah memberi pendapat secara luas dan panjang lebar, gamblang sekali, dan akan menggarisbawahi bahwa pada video semua tadi tercipta rasa kebersamaan, tolong menolong, atau kalau kita perhatikan sudah sesuai dengan Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia. Nah, di situ semua itu saling tolong menolong, bahu membahu untuk mencapai tujuan yang sama. Dan sudah menjalankan sila ketiga persatuan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ini ada satu video lagi karena ada kerjasama. Nanti kita lihat manfaat dari kerjasama. Dari video tadi kita dapat ambil pelajaran, ternyata dengan kerjasama kita bisa solid, bisa kompak bersama-sama. Karena ini waktunya adalah bisa langsung. Nah, untuk mewujudkan visi atau mencapai tujuan, tentunya kita harus melihat dari diri kita sendiri. Apakah kita melihat dari masalah atau kita melihat dari kekuatan? Kalau kita melihat dari masalah, misalkan murid kita itu nakal atau murid kita itu usil, itu kita berarti mencari kelemahan kita, sehingga seolah-olah masalah tersebut jadi batu sandaran kita jadi semangat kita menurun, sehingga pengalaman emosi kita yang kita ingat itu tidak menyenangkan. Kita mau maju, ngotek muridnya begini bagaimana, ngotek muridnya nesu bagaimana, ngotek muridnya mutung atau gimana,
kita punya potensi seperti kemarin budaya kreatif dalam membuat anyaman, ya. Atau kemarin membuat boneka dari yakut, nah itu perlu kita kembangkan. Kalau kita takut, aku malah protes bagaimana? Nanti kita nggak akan berkembang. Visi pun seperti itu. Kita harus kuat kerjasama bagaimana mewujudkan visi tersebut. Karena apa? Kalau kita kok melihat kekuatan kita berpikiran pasti ada kekuatan. Kita fokus kekuatan apa yang kita miliki, gotong royong, kreatif dan lain-lain. Sehingga kita berpikir kita mempunyai pengalaman emosi, rasanya menyenangkan ya kalau kita kerjasama bareng-bareng. Nah untuk itu kita perlu berlandaskan inquiry apresiatif, di mana kita berpikir perubahan itu berfokus pada sesuatu untuk menemukan hal yang terbaik dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka dan dunia di sekitar mereka. Seperti kemarin saya amati setelah berkumpul dengan kalian semua, saya melihat Bu Ella, ternyata Bu Ella dalam bidang pop, dalam bidang kaligrafi mempunyai kelebihan paham gerakan. Sampai kemarin pada saat melatih, alhamdulillah juara 1 tingkat kecamatan dengan Bu Putra dan Putri, alhamdulillah. Itu perlu kita kembangkan. Misalkan Pak Aris pada saat kuliah belum PTSD, kuliah bisa matematika, ya Pak? Itu berarti Pak Aris paham bagaimana teori-teori matematika yang ada di SD, SMP dan seterusnya. Berarti nanti kita kembangkan dalam bidang sains. Nah itu perlu kita kembangkan untuk mewujudkan visi dan misi. Dan untuk pemimpin selaku kepala sekolah, karena sebagai leader di sekolah itu menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan itu menjadi sistem yang tidak relevan. Jangan sampai dipikirkan, tetapi kita mencari kekuatan kita, mengidentifikasi kekuatan kita kembangkan bersama-sama. Dari jaringan Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi dan siang hari ini yang sudah mengasihkan sekali. Tidak terasa ternyata 2 jam kita sudah berada di ruangan ini, dan sepertinya kita juga masih ingin berlama-lama di sini. Tetapi waktu yang sangat terbatas dan luar biasa sekali Bu Ima sudah bisa memimpin diskusi ini dengan baik, sudah mencantumkan, merumuskan visi sekolah ini dan menyepakati bahwa visi di SD 1 Teguh ini tetap sama seperti tahun kemarin, dan monggo itu bisa dibuat satu agenda yang akan kita jadikan administrasi sekolah ini. Meskipun visinya tetap, tapi tetap kita melaksanakan musyawarah untuk perumusan visi. Musyawarah itu harus tetap dilaksanakan setiap tahun. Adapun hasilnya bisa tetap, bisa ada perubahan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktu dan kebersamaan kita. Sebelumnya saya juga minta maaf apabila dalam mendampingi Bu Ima membersamai Bapak dan Ibu dalam diskusi pada pagi hingga siang ini mungkin banyak tutur kata saya, banyak tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Untuk itu saya mohon untuk dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Dan marilah pertemuan atau kegiatan diskusi pada hari ini kita akhiri, kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Mari kami hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bersama.
di privat sama